Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya sedang berada di Jogja dan saya agak minggir-minggir, mepet-mepet deket sawah. Ada satu tempat lumayan hening karena ini juga sudah jam 11 malam, jam 12 malam. Ada gemericik air, suara jangkrik lumayan horor. Ya, mungkin bisa dapat energinya. Kali ini judulnya adalah kenapa dia belum menghubungi kalian dan apa sih penyebabnya. Ya, sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Belum tentu bisa resonate untuk semuanya ya, dan mungkin energinya bisa terbolak-balik antara seseorang yang kalian fokuskan juga dengan kalian sendiri ya. Bisa vice versa seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana kisah di antara kalian, atau mungkin bisa tertarik. Kalau nggak tertarik ke sosoknya ya, nanti kita tarik kartu lagi untuk melihat khusus untuk sosoknya. Oke, kita lihat. Oke, saya sekarang sedang di Jogja. Siapa dari penonton semuanya yang berada di Jogja? Oke. Mohon maaf, tangan saya luka-luka. Oke. Ada satu, the runner. Oke. Kita ambil 5 ya. Palm tree. Oke. Kurang 2. Dikasih 2 bener. Tempatnya seadanya ya, mohon maaf. Oke, di sini bottom of the decknya ono semutre. Date. Di sini ada, mungkin kalian dulu pernah ngedate, tapi di sini kalau bicara soal seseorang yang belum menghubungi kalian, di sini seseorang ini meeting someone new, menemui seseorang yang baru. Kemudian di sini juga ada dating get back out there. Jadi di belakang kalian dia ada dating atau mungkin kencan dengan orang lain, atau masih dalam plan atau set a date, masih mengatur satu kencan mungkin dengan yang lain. Karena di tengah, kartu tengah sana ya, itu ada girl with snake. Dimana di situ ada mungkin ada energi ketiga, orang ketiga bisa. Tapi di situ kalau saya artikan lebih kepada being charm or used. Jadi ini bisa kalian atau seseorang ini dalam hubungan dengan kalian atau antara kalian ini ada yang salah satu atau mungkin saling mencengkeram atau memanfaatkan ya. Di situ ada satu keterikatan, tapi lebih kepada pemaksaan ya. Pemaksaannya itu bukan secara frontal langsung ya, tapi bisa seperti mau melepaskan itu sulit ya. Tapi untuk bertahan sakit semua ya, semacam hubungan-hubungan toksik yang karmik seperti itu. Ya, memang di situ ada orang yang kalian fokuskan mungkin memang takut akan intimasi ya, jadi dia itu lari, ada gambar orang berlari ya, runner in a codependent relationship, lari dari satu hubungan ya karena takut akan intimasi ya, kemudian lebih mendengarkan ego. Jadi di sini memang banyak orang-orang yang tertarik energinya ke sini adalah orang-orang yang ego ya. Padahal kalau bisa dilihat dari palm tree, kartu sebelahnya adalah hubungan kalian itu sebenarnya bertumbuh dengan baik dan fleksibel sebenarnya. Kalau dibilang being charm or used, jadi ada yang dimanfaatkan atau merasa terkungkung. Terkungkungnya di mana ya? Ya karena sebelahnya sebenarnya saling mencintai, unconditional love. Entah kalian saja, tapi kalau saya lihat sebenarnya saling mencintai kok, saling menyayangi. Ada kesetiaan sebenarnya ya. Tapi di sini ada girl talk ini lebih kepada seseorang yang sukanya seneng-seneng ya. Jadi hidup itu untuk hari ini, living in the moment. Jadi sedang senang-senangnya. Kemudian banyak
banyak pergerakan atau banyak hangout dengan teman-teman seperti itu. Jadi lebih kepada lo no semut lewat rek. Jadi lebih kepada orang-orang yang mengabaikan demi egonya untuk menyenangkan diri sendiri bersama dengan teman-temannya. Seperti itu ya. Aduh, saya risih sama semut. Saya agak takut kalau semut yang besar gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke. Di sini kalau kita lihat bottom of the decknya ya, seduction, attraction, flirting, dating, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Jadi di sini seseorang yang tidak menghubungi kalian ya, mungkin karena terpengaruh dengan circle dia yang suka seneng-seneng di luar, kemudian mungkin sudah biasa dengan flirting, attraction ya, kemudian third party interference ya. Jadi ada biasa kalau lihat orang selingkuh atau orang having fun dengan yang lain padahal punya pasangan, itu seperti biasa. Dan circle-circle seperti ini membuat memberikan satu pengaruh yang kurang baik terhadap seseorang yang kalian fokuskan. Sehingga di sini kalau ada diajakin gitu ya, diajakin senang-senang, karena awalnya dari nurutin yang gitu-gitu, diajak aja gitu. Akhirnya ketemu dengan orang-orang lain ya, di luar circle antara kalian berdua. Akhirnya ya keluar jalur, terpengaruh seperti itu. Ceritanya itu seperti ini ya. Sekali lagi, pastikan terlebih dahulu kalian masuk ke dalam cerita ini. Kalau tidak, jangan dipaksakan, berarti ini bukan cerita untuk kalian ya. Oke, kalau seperti ini sosoknya belum tampak, tapi saya kira nggak perlu deh lihat sosoknya. Yang penting sudah jelas kelihatan ini seseorang yang begini ceritanya dengan kalian. Oke, kalau gitu kita lihat sih, sebenarnya dia itu ada menghadirkan atau date tadi ya, ngedate sama orang lain atau mungkin flirting dengan yang lain. Itu sebenarnya perasaan dia itu dengan sepenuh hati atau gimana sih? Apakah dia masih punya perasaan yang besar terhadap kalian atau memang sebenarnya hatinya sudah berpindah? Kita lihat ya. Oke, kita lihat dari kartu supaya nggak terlalu buluk dan kuno, karena ini backgroundnya dekorasinya agak buluk dan kuno. It's okay, saya sangat bersyukur karena diberi tempat. Oke, kita lihat gimana perasaan dia terhadap kalian atau mungkin sudah berpindah kepada orang lain ini. Bentar. Oke, bentar. Acak-acakan, maklum di luar kota ya, mau dimaklumi ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen konten-konten YouTube saya, channel YouTube saya. Kemudian terima kasih juga yang sudah follow Instagram juga TikTok saya. Terima kasih, semoga berkah juga untuk kalian ya. Apresiasi kalian sangat saya hargai ya. Oke, kita lihat bagaimana perasaan dia. Sabar ya, tempatnya kurang nyaman sih buat saya karena saya harus menunduk-nunduk. Duduknya kurang enak. Cengel itu apa? Belakang leher ini sampai linu untuk bikin readingan ini karena saya harus menunduk. Oke. Siapa yang nonton dari Jogja? Saya sedang di Kalasan ini, bukan di Jogjanya. Besok saya ke Jogja. Oke, kita lihat perasaan dia. Oke. Di sini sudah ada 3. Baik, untuk yang personal reading mungkin setelah saya pulang dari Jogja ya.
Kalau sekarang kayaknya nggak representatif deh tempatnya ya. Saya mohon maaf untuk sementara libur dulu. Mungkin minggu depan saya bisa aktif lagi. Oke. Ada sosok feminin ya di sini yang memang sekarang ini dia bukan lagi kalau dulu karena diundang, karena diajakin teman ya. Sekarang beda ya. Perasaan dia itu karena dia mungkin sudah terbawa suasana. Sekarang dia yang bikin acara, sukanya bikin acara, ajak-ajak keluar, hangout atau apapun di sini. Oke. Sosok feminin tapi bukan tidak selalu perempuan ya, bisa juga laki-laki yang energinya feminin, artinya yang modis, yang orangnya gimana lah, energi feminin, jadi bukan yang maskulin ya. Banyak energinya seperti itu. Kemudian ada di sini Nine of Sword ini kalau ada star ya, ada Ten of Sword ya. Kemudian ada Nine of Wands. Sebenarnya kalau perasaan terhadap kalian ya, itu masih besar harapannya. Tapi memang dia yang membuat seperti ini kondisinya ya, karena dia sering meninggalkan kalian, jadinya sekarang seperti ingin kembali kepada kalian tapi susah ya, masih hanya berharap. Jadi kenapa dia belum menghubungi kalian ya? Karena dia lagi seneng-seneng nih sama temennya. Kemudian kalau dibilang dia seneng atau perasaannya happy, kalau saat ini saya bilang enggak ya. Dia merasa sekarang ada satu kesadaran ya, bahwa kalau dibandingkan dengan sewaktu dia masih bersama kalian, masih intens sama kalian, kemudian belum masuk ke circle ini, dia merasakan nyaman, dia masih mengingatnya. Tapi dia untuk kembali kepada kalian, itu ini masih berat, masih masih memikirkan, tapi lebih kepada stres ya. Dia ingin kembali, tapi sudah terlanjur hilang-hilangan, belum menghubungi. Mau menghubungi itu gimana, mau memulai ya, sebenarnya gampang aja kan ya. Kalau orang nggak punya nggak terlalu menjunjung tinggi gengsinya, saya kira mudah aja untuk menghubungi kalian gitu ya. Karena di sini sebenarnya nggak ada yang namanya keinginan untuk memutus komunikasi, tapi lebih kepada dia terhanyut dengan satu circle ya, satu pertemanan atau apapun di luar hubungan kalian itu yang menarik dia gitu, sehingga dia ingin kembali pun walaupun di sini harapannya besar ya. Dia untuk melepaskan circle itu sudah susah. Rupanya ini circle yang tidak melibatkan kalian di dalamnya ya. Jadi di luar hubungan kalian, benar-benar di luar gitu. Dia ingin kalau perasaannya sih masih punya harapan ya. Kalau kartu cinta itu dia lebih arahnya masih berat ke ini, circle ini. Untuk meninggalkan nggak mudah ya, seperti itu. Bisa circle apapun, tapi kalau saya lihat di sini circle senang-senang dan lebih kepada arahnya bukan arah yang positif. Jadi bukan yang kumpul-kumpul pengajian atau perkumpulan gereja kebaktian, bukan ya. Jadi bukan yang seperti itu, yang sifatnya happy aja ya. Seakan-akan dia single, seakan-akan dia nggak punya siapa-siapa, nggak punya tanggung jawab apapun, seperti itu. Jadi kalau dilihat perasaannya, dia ini sedang nggak nyaman, lagi berat ya. Mau kembali ke kalian tapi masih sulit untuk melepaskan. Rupanya kalian juga tidak menyukai circle mereka ini ya, kalian tidak bisa menerima gitu, atau mungkin kalian tidak mau memang gabung gitu, nggak mau. Oke, kalau gitu kita lihat ya, keinginan dia menghubungin itu sebesar apa sih ya, kita lihat ya. Sebesar apa keinginan dia untuk menghubungi kalian?
sulit ya. Oke. Ingin kembali kepada kalian tapi ada halangannya. Sebentar. Apa sih halangannya? Oke. Dia masih nutupin tuh. Bentar. Kok sulit ya? Memang bukan tempatnya ya. Sulit energinya. Dan saya berat sekali punggung saya. Oke. Oke. Lah kartu star lagi. Harapannya sebenarnya masih besar. Tapi sudah bebannya sangat berat ya untuk menuju kalian. Kalau dari sini ke seberapa besar keinginan dia ya untuk menghubungi, niatnya dia, keinginan dia untuk menghubungi kalian. Di sini saya lihat harapan, jadi harapan atau ekspektasinya, pinginnya sih pingin ya, tapi masih energinya jauh berat. Kemudian masih banyak yang dia rahasiakan ya, dia masih banyak menutup-nutupi, nggak apa ya, masih membuat satu batasan antara kalian dengan circle dia. Saya lihat di situ. Itulah sebenarnya dia sendiri yang membangun halangan ini ya. Pikiran dia sendiri gitu. Sehingga di sini Ten of Swords ya. Untuk menghubungi kalian sangat berat. Ini dalam keinginan ada loh ya. Keinginan ada. Ada tapi energinya tipis ya, di bawah 50%. Ya 50-50 lah paling banyak, seperti itu. Waduh, kalau seperti ini terus bagaimana? Apakah saya menunggu atau saya biarkan aja atau saya gimanain ya? Kita lihat ya, harusnya seperti apa. Karena sebelumnya kalau saya lihat nggak ada konflik ya. Biasanya kan sebelum menghilang atau mungkin nggak menghubungi, mungkin ada pertengkaran. Ini nggak, ceritanya bukan yang seperti itu ya. Jadi nggak ada cerita-cerita ada pertengkaran atau konflik, nggak ada ya. Kita lihat. Oke. Posisi saya nggak enak sehingga mau ngocok kartu kok susah. Kan? Maaf ya. Oke. Bentar. Sabar ya. Oke, di sini sebentar. Jadi gini ceritanya. Dia itu awalnya meninggalkan kalian atau mungkin tidak menghubungi kalian, kemudian menemukan circle ini karena sebenarnya mungkin kalian terlalu banyak mengekang dia. Yang awalnya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh ketemu ini, nggak boleh ketemu itu, nggak boleh ke circle ini, ke circle itu. Akhirnya dia berusaha melepaskan diri seperti yang pertama itu ya. Dan di sini saran untuk kalian, kalian itu kan punya kekuatan ya untuk jadi kalian diberikan kekuatan oleh Tuhan, oleh alam semesta. Itu jangan dipergunakan untuk takut kalau dia lepas, kalau dia pergi, kalau dia itu apa ya, terhanyut dengan satu circle ya, kayak ikut-ikutan temannya, ikut terpengaruh ini dan itu yang buruk. Karena ketakutan itulah ya, makanya saya sering bilang jangan terlalu takut, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang buruk. Itu energi yang buruk yang terus-menerus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, mindset kita, itu bisa terjadi. Nah,
Mungkin dulunya kalian sangat takut sehingga justru itu yang terjadi. Karena kalian kurang yakin bahwa kalau kita berpikiran positif, Tuhan akan mewujudkannya, ya. Kalau kalian berpikiran negatif, bisa-bisa juga itu seperti doa gitu, tumus. Kalau orang Jawa bilang tumus. Jadi saran untuk kalian, kalau kalian mau menunggu orang ini, ya, kalau mau sih masih menunggu orang ini, silakan menunggu dan make time for self care. Taking care of yourself is essential right now. Jadi waktu daripada hanya menunggu kalian tidak melakukan apa-apa, silakan kalian melakukan self care, ya. Jadi pergunakan waktu ini untuk merawat diri, ya, untuk apapun, bukan hanya merawat perawatan tubuh, bukan, ya. Maksudnya untuk make your time, ya, untuk membuat apa, ya, kalau anak sekarang bilang me time, ya. Pakailah waktu ini untuk menyenangkan diri sendiri, melakukan hobi yang kalian sukai. Dan kalau kalian masih suka sama orang ini dan mau dengan orang ini, jangan lagi ngontrol-ngontrol, ya. Jangan lagi takut-takut. Justru kejadian gitu loh. Ini adalah satu pelajaran supaya membuka pikiran kalian untuk tetap yakin kepada Tuhan, yang di depan itu adalah yang terbaik. Jangan terlalu takut akan takdir Tuhan. Kemudian jadi suudon sama Tuhan, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Lebih banyak doa, berharap yang terbaik, seperti itu, ya. Kemudian di sini self confidence to God confidence. Jadi kalau selama kalian belum percaya dan yakin sama Tuhan, ya itulah yang terjadi di dalam pikiran kalian. Karena di sini believing in yourself by believing in God working through you. Jadi kalau jadi gini, Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan prasangka umatnya, ya. Jadi kalau kalian berprasangka baik, Tuhan akan memberikan yang baik. Kalau kalian berprasangka buruk, bukan kemudian Tuhan yang memberikannya. Kadang-kadang Tuhan memberikan segala sesuatunya untuk kalian untuk mengambil pelajaran sebenarnya, ya. Supaya lebih positif, lebih dewasa, lebih dimuliakan, lebih tinggi derajatnya, seperti itu. Oke? Saya kira itu aja bacaan saya kali ini, karena juga memang tempatnya kurang representatif, ya. Yang penting saya bikin konten, yang penting saya bisa memberikan sajian-sajian atau tayangan-tayangan yang membuat kalian terhibur. Semoga tayangan kali ini, video kali ini bisa menghibur kalian, bisa memberikan pencerahan. Tetap sabar, tetap sehat. Kalau memang kali ini belum resonate, silahkan nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada judul-judul yang lebih resonate untuk kalian. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye.